Tuhan juga mudah berbelas kasih dengan dirimu. Karena itu jangan pernah ada orang yang ngancam Tuhan atau yang salah paham dan memfitnah berkata, Tuhan gak dengar doaku, Tuhan tuli terhadap doa saya. Come on lah, kau tidur aja, dari jauh aja Tuhan melihatmu. Bahkan ketika kau tidak sadari, ketika Anda tidak menduga, Tuhan tuh diam-diam selalu membelas kasihani dirimu. Kenapa kok kita berani memfitnah berkata, Tuhan tidak dengar doa kita. Kalau belum dikabulkan, itu memang karena waktu ilahi belum tiba. Semua indah pada waktunya. Sudah ada di textbooknya, udah ada di manualnya. Tuhan tidak berjanji menjawab di dalam waktumu. Karena Tuhan yang Maha tahu. Tuhan tahu masa depanmu. Tuhan tahu setelah kita mati. Tuhan tahu setelah dunia ini tiada. Tuhan bisa melihat segala-galanya. Kalau kita itu hanya melihat di now, harapan kita ke depan. Kalau Tuhan itu dari bird's eye view, dari drone view, dia bisa melihat itu linear semuanya, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Dia sudah bisa melihat semua akhir hidup kita. Kalau Tuhan belum jawab, there must be something that we don't know. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami mau dengar suara Tuhan yang kuat dan lembut. I love you Jesus, you know I do. This church loves you. Terima kasih Yesus. Urapi kami semua dalam nama Yesus. Amin. What a sweet presence. Haleluya. Berikan glory bagi Tuhan Yesus. Jangan duduk dulu. Apa kabar semua? Baik. Puji Tuhan ya. Saya punya sebuah kebiasaan tiap tahun merenungkan kasih Tuhan. Merenungkan kasih Tuhan. Yes. Tiap awal tahun itu saya selalu masuk dalam perenungan yang sangat serius. How much I might be loved. Saya itu kira-kira dicintai Tuhan itu setara apa, sedalam apa, selebar apa. Saya punya kebiasaan itu. Supaya saya jangan jadi orang minder atau sombong, supaya jangan jadi orang yang swak. Orang yang penuh kasih Tuhan ya maksudnya, bukan kasih manusia. Orang itu akan menter hadapi apapun, karena dia tahu Tuhan beserta, Tuhan di pihaknya. Jadi saya punya kebiasaan itu, jadi hari ini saya mau bawa Anda dalam kebiasaan saya, karena itu sepanjang hari ini ibadah keempat, saya sampaikan tema I am loved. Ya, aku dicinta. Satu ayat saja dari suatu cerita terkenal di Lukas 15 tentang si bungsu si sulung. Tapi kali ini hubungan dengan si bungsu, Lukas 15, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat yang ke-20 only. Satu ayat saja hari ini. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat singkat, tapi padat dengan pelajaran berharga. Ini adalah episode saat si bungsu pulang ke rumah. Pas lagi nyampe nih, masih jauh ceritanya, sampai dia berlabuh di pelukan sang ayah. Saya mau tunjukkan di sini, how much God actually loves you and me. Seberapa sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita. Ayat 20 bunyinya, maka bangkitlah ia di sini si bungsu, si pendosa itu. Dan ia pergi kepada bapaknya, dia masih OTW, masih on the way, masih dalam perjalanan ke situ. Dan Alkitab nanti di kalimat berikutnya mengatakan dia masih jauh. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saya tunjukkan ya, apa yang ada di dalam perasaan Tuhan ketika dia melihat kita. Saya seorang ayah, cara saya memandang anak saya, mereka pun mungkin tidak memahaminya. Juga waktu mereka bersalah, misalnya mereka sedang menjalani sebuah hukuman. Orang tua yang simpen rotan sama anaknya memanjakan, justru mencelakakan anak itu. Yang mengasihi anaknya tidak akan membiarkan anak itu dalam kesalahan. Anak saya kerap saya rotan, tapi bukan dengan rotan beneran. Rotan saya adalah rotan hikmat. Mama papanya anak-anak ini, kami itu mendidik anak tanpa kekerasan fisik. Tapi kami mendidik mereka dengan banyak
bicara, tapi juga mengambil hak-hak mereka ketika mereka salah. Dan waktu kadang-kadang juga saya tidak akan ragu untuk berbicara tegas kepada anak-anak kalau anak-anak melewati batas. Dan ketika mereka masih jauh, kalau anak saya waktu itu masih tidur, masih di dalam suasana hukuman, waktu anak masih kecil ya, kalau sudah besar tentunya beda cara mendidiknya, jangan diperlakukan seperti anak kecil, tetapi prinsipnya tetap sama. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. I wish my children knew how mommy and daddy always see you. Andai kata anak-anak tahu bagaimana papa mama melihatnya. Papa mama yang takut akan Tuhan ya. Bahkan ketika sang ayah, sang ibunya marah, kalau mereka adalah papa mama penuh kasih, mereka tidak akan berhenti mengasihi. I wish they knew. Ada saat-saat yang sampai hari ini masih saya ingat. Anak-anak tentunya tidak mengingatnya, mereka tidur, mereka terlalu kecil, mereka mungkin lupa insiden-insiden itu ketika anak saya salah misalnya. Kan tidurnya sendiri di kamar. By the way, kalau di sini yang punya anak kecil, jangan terus ya tidurnya sama papa mama melulu sampai umur berapa. Saya kok rasa digerakkan ini mesti ada yang kayak gini. Gak sehat nanti. Hubunganmu dengan pasanganmu itu nomor 1, baru setelah itu nomor 2 dengan anak-anak. Anak jangan kau berhalakan. Justru gak jadi anak digituin. Justru mereka gak akan mengalami kasih Bapa. Ya. Nah anak-anak tidur di kamar gitu ya. Waktu mereka sudah tertidur, saya buka pelan-pelan cahaya menabrak sebagian wajah mereka. Cahaya lampu luar yang samar-samar. Ketika saya lihat gitu, hati saya itu gak marah. Lebih gede kasihannya. Apalagi setelah saya hukum. Setelah saya bentak, saya enggak. Saya bukan tipe orang yang bentak-bentak, marah-marah. Jarang lah, pernah tapi jarang sekali. Iya kan, enggak tahu. Tapi kalau saya bentak mereka, hey, misalnya. Mereka disakiti, saya lebih sakit lagi. Ayah yang merangkul itu bicara tentang kasih Bapak. Tahukah setiap kali Bapak disiplin anaknya, ketika Tuhan itu mendisiplin kita, Tuhan itu lebih sakit dari kita. Jadi jangan pernah kau dan aku mengeluh jikalau kita disesah olehnya. Anak mana yang tidak disesah oleh ayahnya? Kalau gitu berarti kita anak-anak gampang. Berarti kita anak-anak haram. Anak halal, anak yang sungguh-sungguh sejati, pasti akan dididik oleh orang tuanya. Dan pada waktu saya menghukum anak saya, contohnya entah di antara mereka bertiga, kadang-kadang giliran, kadang-kadang juga pernah sama-sama. Mereka lagi berantem gitu ya, misalnya. Lalu saya buka, saya lihat mereka tertidur pulas. Hati saya itu cuma ada satu feeling yang dominan, yaitu kasihan. Orang Sulawesi itu unik sekali. Kadang-kadang menjelaskan sesuatu itu pakai kata kasihan, padahal yang tidak ada hubungan. Wah iya kasihan loh orang itu cantik. Saya punya beberapa teman jemaat juga yang orang Sulawesi. Ekspresinya itu beda. Ya, Indonesia itu kaya budaya, rupa-rupa kebudayaannya. Jadi kata kasihan itu bisa seolah-olah keluar konteks kalau kita di Jawa. Ya kasihan ya. Kita jemput, minta dijemput jam 7 kasihan gitu ya. Padahal nggak ada yang perlu dikasihani, kata kasihan gitu. Karena sering ngomong kasihan gitu ya. Jadi itu makanya teman-teman saya suka ngomong kasihan gitu, itu orangnya juga baik hati gitu ya. Ya, salah guna kasihan aja jadi berkat. Tuhan itu kalau melihat kita, itu ada satu perasaan yang paling dominan di hatinya, yaitu kasihan. Makanya itu jangan bantu Tuhan dengan mengasihani dirimu sendiri. Nanti Tuhan malah justru jadi alergi. Tuhan tuh gak usah diapa-apain, gak usah ditambah-tambahin. Dia itu sudah dengan dari sananya. Hati seorang ayah yang merangkulmu, hati Bapa di sorga itu selalu apa-apa. Baik waktu Anda happy, waktu Anda sedih. Seperti orang Sulawesi, Tuhan selalu berkata, kasihan ya anakku ini. Tuhan itu memang sudah penuh dengan belas kasihan. Bahkan ketika Tuhan melewati Musa, berjalan di depannya, Tuhan menyebut dirinya sendiri supaya jadi teologi, supaya jadi doktrin bagi Musa. Tuhan. Dan sebagainya, salah satunya
Tuhan menyebut dirinya full of compassion. Penuh dengan belas kasih. Tuhan itu sudah dari sononya, itu sudah sifatnya. Makanya seorang bapak, seorang ayah kalau nggak dekat sama Tuhan nanti diisi dengan hatinya dengan marah-marah dan frustrasi. Tapi kalau kita dekat dengan bapak, otomatis like father like son. Kalau kita itu jadi bapak di rumah, jadi suami di rumah tangga kita mesti dekat sama Tuhan. Jangan suruh istrimu yang berdoa. Istri harus berdoa, Anda juga berdoa bareng juga, berdoa sendiri-sendiri juga. Tapi kita terlebih dahulu harus berdoa yang laki-laki, karena kalau kita dekat sama Tuhan, like father like son, seorang ayah di rumah hanya bisa jadi seorang papa yang benar kalau dia terlebih dahulu jadi anak kepada Tuhan. Kalau kita gagal jadi anak, kita gagal jadi ayah. Kalau kita gagal jadi anak Tuhan dulu, nanti gagal jadi papa. Karena waktu kita jadi anak Tuhan, like father like son, kita akan ketularan, kita akan tertular Tuhan. Sifat kebapaan kita akan muncul sendiri. Mungkin kita masih umurnya 20, masih umur 20. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita pasti akan punya wibawa. Kita pasti akan kebapaan. Karena like father, like son, pasti tertular atau ketularan. Saya belajar banyak dari Tuhan. Bagaimana saya membesarkan anak. Bagaimana membesarkan gereja. Bagaimana memperlakukan jemaat. Bagaimana memperlakukan keluarga. Bagaimana memperlakukan orang yang saya kenal maupun orang yang tidak saya kenal. Kalau saya jauh dari Tuhan, saya jadi monster. Kalau saya dekat dengan sama Tuhan, saya jadi Kristen. Tuhan itu, baik waktu kita senang maupun waktu kita sedih, waktu kita berhasil, waktu gagal, Tuhan tuh sering ngomong gini di hatinya, kasihan anak ini. Pernahkah, semoga Anda ini akan mencelikkan mata beberapa orang. Mungkin jarang Anda atau belum pernah mendengar penjelasan Tuhan digambarkan demikian. Tapi ini sesuatu yang sangat pribadi dalam hidup saya. Bagi saya, Tuhan itu kalau lihat saya yakin dia tuh selalu kasihan sama saya. Waktu saya kerja giat, kerja keras, waktu saya merasa capek, letih, atau merasa lonely, atau merasa sendirian, meskipun saya tahu, saya sadar saya gak pernah bisa sendiri. He's always with me, dia selalu bersama dengan aku. Tapi saya manusia biasa sama dengan Anda, kita sama-sama bisa dari waktu ke waktu. Kita merasa lonely atau sepi atau merasa sendirian. Waktu saya merasa sendirian Tuhan bilang kasihan. Waktu saya bersama dengan teman-teman semuanya lagi rame-rame dan saya merasa tidak sepi. Saya merasa happy, Tuhan juga bilang kasihan. Waktu saya sukses, waktu saya gagal total, Tuhan tetap bilang kasihan. Karena perasaan seorang bapak yang paling dominan terhadap anak. Kasihan anakku ini. Tuhan itu selalu terbeban sama hidup kita. If you cannot see God that way, you have not known the Father yet. Goal kita kenal Yesus adalah supaya mengenal Bapaknya. Makanya Filipus berkata, aku mau kenal tuh Bapak. Tunjukkan Bapak itu kepada aku. Yesus berkata, aku udah bersamamu sekian tahun. Belumkah kau melihat Bapa? Aku dan Bapa adalah satu. Orang kalau jadi Kristen saja, maksud setelah dia menerima Yesus, tapi dia tidak kunjung mengenal hati Bapa. Orang itu gagal ikut Yesus. Karena orang yang ikut Yesus, pasti kenal Bapaknya. Bapa dan aku adalah satu. Dan orang yang kenal Yesus, akan kenal Bapaknya. Dan cepat lambat dia pun akan menjadi seorang Bapak rohani, Bapak ini, Bapak itu. Bukan jadi tua ya, tapi penuh kasih hidupnya. Bukan jadi tua ya, tapi punya otoritas ilahi, punya wibawa. Tuhan itu bagi saya seorang yang selalu kalau lihat aku itu kasihan sama diriku. Karena itu saya tidak perlu membantu Tuhan dengan mengasihani diri sendiri. Karena saya tahu dia sudah begitu, dia selalu mengasihani aku. Justru kalau kita mengasihani diri sendiri, terpaksa Tuhan harus tegas sama kita. Kalau nggak dididik nanti jadi salah, jadi manja. Kalau saya mengasihani diri sendiri dan mengeluh melulu, Tuhan terpaksa harus tunjukkan sisi tegas. Sama seperti saya harus tunjukkan rotan sama anak. Kalau enggak nanti anakku jadi rusak. Kalau enggak nanti anak saya jadi manja. Jadi anak yang kurang ajar. Jadi saya harus hajar. Jadi setiap kali kalau anak melakukan suatu kesalahan secara sengaja, mengeluh atau apa, lalu sikap hatinya salah. Atau ketika anak saya mengasihani dirinya sendiri, dia merasa dirinya paling malang, misalnya jarang sih, anak saya enggak begitu by the way. Merasa dia paling kasihan, dia merasa enggak fair dunia ini, orang lain kok begitu. Kok hanya aku diperlakukan demikian, yang lainnya enggak segalanya. Wah, saya langsung berubah mode.
Dari kasihan-kasihan, kalau saya bilang kasihan di depan dia, dia tambah salah. Jadi saya harus rotan, terpaksa untuk mengeluarkan kefasikan dari anak saya. Untuk mendetoks dia, semua toksik yang ada di dalam pikiran. Karena ada ayatnya loh. Pukulan itu, ini bukan sekali lagi, disclaimer, jangan sampai pakai kekerasan fisik ya. Kalau saya bilang pukulan itu didikan. Pukulan kepada orang fasik itu mendetoks kefasikan dari dia. Rotan ayah itu membuat semua kefasikan dalam diri anak itu keluar semua. Membersihkannya. Jangan mengasihani dirimu sendiri. Tuhan sudah mengasihimu, cukup itu. Gak usah mengasihani diri sendiri. Cukup sudah. Dikasih Tuhan itu enough for me. I don't need self-pity. Dikasih Tuhan itu cukup. Ya dikasihnya 1-2 orang lah sekeliling saya yang terbeban itu sudah lebih dari cukup sih. Tuhan Yesus saja cukup. Kalau masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 roti, 2 ikan, 5, 7 orang yang ada di sebelah Anda, sekeliling Anda di hidupmu itu yang sangat mengasianimu, sangat terbeban, sangat mengasihi Anda, itu sudah lebih cukup, sudah sangat kenyang. Jangan menuntut lebih. Dalam hidup saya tidak pernah manjakan, saya tidak pernah butuh ribuan orang untuk membuat saya happy. Saya cuma butuh 5 roti di sebelah kiri, 2 ikan di sebelah kanan. Saya cuma perlu 7 orang sederhana di hidup saya. To make me more than happy enough. Lebih dari cukup. Sebab kenapa? Karena dari awalnya saya beranjak dari Jesus is already enough for me. Yesus cukup bagiku. Nggak jadi orang yang sangat clingy, sangat needy, sangat butuh gitu loh. Kalau dipuji, dimengerti, dikagumi. Kalau ada orang nggak paham, nggak ngerti saya, misunderstanding gitu ya, rasa saya itu gerah harus menjelaskan sampai dia di pihakku, saya itu nggak butuh, saya itu nggak gitu orang. Kalau orang punya Yesus, dia kenyang di dalam. Bukan berarti dia nggak butuh orang lain, butuh, tapi cuma 5 roti 2 ikan. You see, orang Kristen yang sejati itu easy to please. Mudah untuk disenangkan. Orang Kristen yang susah disenangkan itu mungkin dia minus Tuhan. Kalau kita Kristen sungguhan, gak susah kok senengkan kita. Satu orang yang saya perhatikan sudah rasa kayak, wow, I'm the happiest, I'm the most loved. Aku paling dicintai, padahal cuma satu. Sedangkan yang lainnya itu salah paham kepadamu. Satu cukup membuatmu happy. Lihat ya, orang kalau gak punya Tuhan ya, gak punya kasih Tuhan ya. Zaman sekarang zaman edan ya. Dulu-dulu pernah dengar sesuatu yang ekstrim seperti ada orang yang di online ngomong dia apa itu ada yang bunuh diri itu di Jepang. Begitu rapuhnya hatinya. Makanya saya bilang apa, kalau Anda punya kasih Tuhan ya, mau mengawali tahun ini ya sebelum udah menter dulu. Kalau kita punya kasih Tuhan tuh kita kenyang. Bahaya ya. Kalau Anda melihat seorang pria di luar sana itu lapar yang gak benar. Tapi kalau dia bisa content with his family, itu orang paling aman di dunia. Anakmu tidak akan diapa-apakan, istrimu tidak akan diapa-apakan. Kalau ada orang yang bisa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia, itu ya orang seperti itu ya, hartamu juga aman di dekatnya. Dia tidak akan mencuri, tidak akan mengkorupsinya. Dia tidak merasa itu akan membuat dia happier. Makanya itu sebenarnya sumber masalah adalah karena kurang kasih. Kalau Anda mengenal Bapak, solve. Banyak problem solve. Kalau mengenal Bapak. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk memperkenalkan Bapa. Dan nanti waktu kita mati, dia akan bawa kita kepada Bapa. Bukannya ada ayatnya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. I'll take you to him. Now I'm taking him to you. Masalah sesungguhnya itu kurang kasih. Makanya itu ada orang kalau misalnya di keluarga Anda susah dikandani. Coba luangkan waktu, nanti kan bisa Anda ngomong sama anak sendiri. Masalahnya bukan logika, bukan rasional. Masalahnya bukan intelektual. Masalah itu sebagian besar adalah masalah hati. Ini hikmat. Ini sesuatu yang kita mencelikkan mata saya. Semoga Anda bisa ngikuti ya. Ya beginilah saat teduh saya. Ini saat teduh pribadi saya. Cuma satu ayat aja yang saya renungkan dan cerna mama biak, muntahkan telan sampai saya memahami ayat ini dengan demikian rupa. Coba belajar mengikuti, masuk ke ruang doaku. Inilah cara saya memandang kasih. Semoga ini akan menjadi caramu. Ini cara saya memandang Tuhan. Memandang Tuhan Yesus. Siapa dan peran.
dan memandang Bapa sebagai tujuan. Ini juga cara saya memandang diri saya sendiri dan cara saya memandang Anda. Semoga Anda memahami. Tahu nggak Tuhan itu kalau sama kita itu setiap kali lihat itu kudu kasihan. Waktu kita wisuda, toga, cum laude, wow, lulus dengan predikat. Tuhan dari surga berkata, kasihan gimana ya aku bisa berkati dia. Kasihan bukan karena kita malang, karena kita mengalami musibah. Aduh kasihan. Padahal kita diberkati loh. Kita sedang happy. I'm on the top of the world looking. Saya sedang berada di puncak gunung, puncak jaya saya itu. Tuhan bisa bilang kasihan. Apalagi yang bisa saya tambahkan ya. I love this my son. Aku cinta banget sama anak ini. Kasihan. Karena Tuhan itu punya segalanya. Dan dia itu maha kuasa. Kita lihat kita dalam kejayaan kita. Gitu aja happy. Gitu aja happy. Itu membuat Tuhan itu tidak jadi berkata, ya sudah, dia sudah punya banyak, sudah saya tidak kasih lagi. Enggak, justru ketika dia lihat kita bersyukur, dia mau tambahkan supaya kepada siapa yang memiliki, diberi lebih. Anak saya itu lucu, tiga-tiga. Saya rasan-rasan, pumpung dada di sini. Pura-pura ada satu. Dulu ya, makanya saya tidak pernah malu aja anak saya ketemu sama siapa-siapa. Karena mereka tidak pernah merepotkan. Jadi misalnya, kami sekeluarga tidak pernah berharap ditraktir makan. Justru kalau semuanya kita makan, kita pasti rebutan. Kalau kita kenal, saling kenal gimana, saya akan rebutan untuk bayar, bukan karena saya kaya raya. Tapi saya suka memberi. Itu sudah sifat kami. Sifat kami. Belum lagi waktu saya kenal Tuhan diajari dalam firman. Sebelum itu dalam keluarga saya pun diajari. Untuk tidak makan bubur sembarangan. Tidak usah makan makanan lunak, nasi. Nasi itu usaha sendiri. Kalau bisa kasih orang. Tidak usah ngerengek minta bubur. Minta kemudahan, minta nasi, minta nasi. Nah, gimana ya? Biar seruan fun, gitulah ya, bahasa Chinese-nya lah. Jangan suka makan makanan yang gampang, enggak punya mental gratisan. Bukan gaya, bukan punya segalanya. Enggak. Kalau bisa beri, lebih happy beri daripada menerima. Kembali lagi ke anak-anak saya. Jadi anak-anak sudah pelan-pelan diajari mentalitas papa mamanya. Sehingga makan apapun juga happy. Jadi lucu. Setiap kali dulu kita ajak ke restoran, apalagi kalau ada teman. Dan mereka komentar, bagi kami sudah mulai biasa, bagi mereka itu luar biasa. Karena makanan keluar, ini bukan seperti kalau lagi pesta gitu, lenpan itu makanan yang dingin-dingin terus ada asapnya, lalu ada paradenya, ya gitu kan memang kayak show ya. Ini enggak, ini makan biasa di restoran atau depot biasa, lalu pelayannya bawa makanan keluar, itu waktu makanannya keluar, belum ditaruh, anak-anak saya waktu masih kecil sudah langsung tepuk tangan. Jadi mereka setiap lihat makanan, tepuk tangan. Makan apa adanya. Ya, setelah selesai makan, kadang-kadang saya tanya, enak enggak? Sekalipun enggak enak, tetap habis. Waktu saya lihat gitu, saya sama mamanya, kami geli. Lucu ya anak-anak kita ya. Ya. Dulu juga lucu, diajak naik pesawat, mendarat jreng gitu, saya sampai malu, tepuk tangan. Apa-apa tepuk tangan, mungkin karena gerejanya suka tepuk tangan. Itu membuat kami terbeban. Kalau makanan keluar dia ngeluh, wah cuman gini, es teh manis, es teh tawar. Apa ini cuma nasi sama sayur? Saya marah lah. Jangankan sama teman. Kita sendirian aja saya pasti akan didik mereka. Apalagi kalau sama orang lain. Saya bilang, kamu kira kamu siapa? Tapi waktu saya lihat mereka bersyukur dalam segala keadaan. Gitu aja sudah senang. Nasi putih sayur sedikit. Cuman es teh tawar. Itu pun mereka tepuk tangan. Saya sama mamanya berkata, kasihan ya. Yang kali kita ajak makan yang enak yuk, lebih enak yuk. Kita ajak makan mereka steak yuk. Kasihan, padahal mereka tidak perlu dikasihani. Mereka makan di restoran. Tapi waktu mereka bersyukur, saya tambah kasihan. Nangkep ini ya Bapak Ibu. Itu hati Tuhan. Saya coba describe, menggambarkan hati Tuhan itu gak pernah ngamuk sama kita. Hati Tuhan itu selalu seperti orang Sulawesi, kasihan. Orang itu married, bilang kasihan loh, kemarin dia, kasihan minggu depan dia menikah. Maksudnya kasihan, kita gak ngerti kira, lu kenapa kasihan? Salah kawin kali? Atau terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Bukan, enggak, maksud saya dia menikah minggu depan. Oh, kenapa kasihan? Ya enggak, itu cuma kami aja yang suka ngomong kasihan, segala sesuatu tambah kasihan. Waktu Jaya kasihan, apalagi kalau anak akhirnya gak bisa makan. Mam gak bisa makan tadi, kenapa uang habis contohnya. Wah tambah kasihan. Waduh, gitu. Lupa. Mungkin lupa waktu dibungkusin makanan masih kecil misalnya gitu. Waduh kasihan. Paham maksud saya?
ada satu feeling Tuhan itu yang dominan di hidupmu. Jangan ngomong kanan kirinya, kasihan deh lu, itu menghina. Coba katakan pada kanan kirinya, kalau gini loh, kalau orang berkata Jesus loves you, itu maksudnya bukan hanya Tuhan mengasihimu, tapi Tuhan juga mudah berbelas kasih dengan dirimu. Karena itu jangan pernah ada orang yang ngancam Tuhan atau yang salah paham dan memfitnah, berkata Tuhan gak dengar doaku, Tuhan tuli terhadap doa saya. Come on lah, kau tidur aja, dari jauh aja Tuhan melihatmu. Sekalipun dalam hukuman aja, anak-anak gak tahu besok pagi cuma langsung sekolah. Saya mengintip diam-diam, atau kadang-kadang mamanya, atau kadang-kadang kami berdua lihat-lihatan, kasihan ya, habis kita hukum. Bahkan ketika kau tidak sadari, ketika Anda tidak menduga, Tuhan tuh diam-diam selalu membelas kasihani dirimu. Kenapa kok kita berani memfitnah berkata, Tuhan tidak dengar doa kita. Kalau belum dikabulkan, itu memang karena waktu ilahi belum tiba. Semua indah pada waktunya, sudah ada di textbooknya, sudah ada di manualnya. Tuhan tidak berjanji menjawab di dalam waktumu. Karena Tuhan yang Maha tahu, Tuhan tahu masa depanmu. Tuhan tahu setelah kita mati, Tuhan tahu setelah dunia ini tiada. Tuhan bisa melihat segala-galanya. Kalau kita itu hanya melihat di now, harapan kita ke depan. Kalau Tuhan itu dari bird's eye view, dari drone view, dia bisa melihat itu linear semuanya, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Dia sudah bisa melihat semua akhir hidup kita. Kalau Tuhan belum jawab, there must be something that we don't know. Sesuatu yang kita tidak tahu. Amin Bapak Ibu. Coba ngomongkan kanan kirinya. Maksudnya Jesus loves you, tapi jangan pakai Inggris, pakai bahasa Indonesia, bilang gini, bukan Tuhan mengasihimu, Tuhan cinta padamu, bukan itu sudah umum kita tahu. Tapi kita pelajari pewahyuan baru hari ini. Coba katakan pada kanan kirinya, Tuhan kasihan sama kamu. Sekarang katakan pada diri sendiri, coba ya, yang streaming juga semuanya, belus-belus dadanya, yang suka minder, yang suka tertolak, yang suka, aku pulangkan saja aku pada ibuku, atau gimana. Itu lagu lama ya, gak tahu yang Gen Z sekarang ya. Coba lus-lus dadanya berkata, Tuhan sangat sayang sama saya. Bisa rasa enggak kasih Tuhan? Kalau saya lulus gini saya rasa gereng-gereng gitu ya, bukan main perasaan, bukan. Setiap kali saya ngomong kasih Tuhan gitu, saya gini itu rasa kayak, it's real you see, ini bukan feeling. Coba katakan lagi lulus dadanya, katakan Tuhan sangat kasihan sama saya. Oh haleluya, haleluya. Jangan mengasihani diri sendiri, kita harus bersuka cita untuk Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan. Oh ngerti saya. Kenapa anak saya suka tepuk tangan? Anda yang ajari. Haleluya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Itulah kasihan. Kalimat berikutnya yang saya mau jelaskan, simple ya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oke, mirip kan? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saya tunjukkan, seharusnya dia tergerak oleh murka. Wong anak ini jahanam. Ini anak si bungsu yang sudah habiskan 1/3 uang papanya. 2/3 itu simpan untuk kokonya. Karena yang sulung itu biasanya dapat 2/3. Ini harusnya dihukum, anak ini harusnya dimurkai. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Anak ini pasti nggak tahu kenapa bapaknya lari. Saya bisa bayangkan, anak itu ketika bapaknya lari, dia sudah gemetar. Mungkin dia sudah pipis di celana. Ketika anak itu dari jauh lihat papanya lari ke dia berkata, matilah. Karena anak ini pasti merasa papanya marah. Tapi waktu papanya mulai wajahnya lebih kelihatan lagi, raut wajahnya ketika mendekat. Dia lihat, loh dia lari, tapi kenapa wajahnya begitu? Penuh kasih. Saya tunjukkan ya, bukannya murka. Waktu papanya datang lari ke dia, papanya tidak marah. Tuhan tuh gak marah sama Anda. He's not angry with you. He can be angry. Dalam hidup saya mengalami, ini bahasa saya oke? Karena ini subjektif, gak bisa dibuktikan. Nanti suatu hari tanya sendiri sama Tuhan waktu kita di sorga. Saya sendiri akan tahu, saya gak pernah benar-benar dimarahi Tuhan itu, kecuali tahun 94, saya bertobat tahun 92. Itu waktu saya mau tinggalkan panggilan saya. Itu sudah ada ceritanya. Tapi saya gak cerita di sini. Saya yang itu loh dulu, gak salah di ibadah ini pula saya menceritakannya, yang sampai saya didiemin Tuhan 24 jam itu. Itu tok Tuhan ngamuk. Benar-benar saya ngerasa Tuhan ngamuk itu ya, cuman itu. Sampai nabi yang begitu peka pun yang selalu mendidik saya, itu sampai takut gak berani berdoa. Ya ini pengalaman supranatural, pengalaman spiritual ya, pengalaman pribadi ya. Gak bisa dibandingkan dan gak bisa dibuktikan. Tapi terbukti bahwa nabi itu bisa tahu masalah saya,
tanpa saya beritahu sama sekali, hanya lewat telepon berdering, halo, dia langsung beritahu, dan dia tidak berani doakan saya. Jadi 24 jam itu masa yang paling lama terasa dalam hidup saya. Seperti kekekalan, tidak bisa doa, tidak bisa muji, tidak bisa nangis. Padahal saya juga nggak gampang nangis, bukan cengeng orangnya. Tapi biasanya dalam hadirat Allah itu saya mudah luluh, langsung aja cair. Tapi kali itu tidak tahu kenapa hati saya merasa seperti Firaun, keras, padahal pikiran berkata mau bertobat, tidak bisa hatinya. Jadi saya pernah ngalami itu cuma di tahun 94, tapi waktu saya kembali pada Tuhan dikasih Yesaya 54. Yaitu tentang mulai hari, sebagaimana aku pernah marah di zaman Nuh, aku tidak akan murka sama kamu lagi. Itu ayat jadi pegangan saya. Dan saya nyanyi lagu yang aku tidak akan mau lagi jauh daripadamu. It's you who has won my heart. Engkaulah yang telah menawan hatiku. Jadi Anda pernah saya ceritain, nanti saya tambah satu versi waktu saya bertobat tahun 92. Tapi selebih dari 94, gak pernah saya ingat, Tuhan pernah sekalipun marah sama saya. Ya mungkin Pastor Philip anak baik. Then you don't know me enough. Saya orang anak baik. Maka saya rasa mama saya dulu kasih saya nama Philip itu, nama saya dari mama, nama Koko adik saya dari papa. Saya rasa profetik. Philip itu artinya kuda yang harus dijinakkan. Di sini ada yang namanya Philip. Good luck with your name. One who loves horses, itu salah satu artinya, bahasa Yunaninya. Yang mencintai kuda, lebih tepatnya kuda liar yang butuh dijinakkan. Saya rasa mama saya mungkin tahu sesuatu kalau anak ini besok harus ditekuk Tuhan dulu. Saya baik, saya nurut, saya gak pernah salah. Then you don't know me. Tuhan seharusnya marah sama saya itu tiap hari 3 kali kayak orang makan. Tapi seingat saya dalam 30 sekian tahun saya ikut Tuhan, cuman sekali saja Tuhan marah tahun 94. Berarti saya beritahu, saya saksikan. Tuhan tuh tidak semuring-muring, sesuka marah, diam-diam ngambek sama kita seperti yang banyak orang pikirkan. Jangan-jangan yang kau percayai adalah teologi setan, itu adalah bisikan iblis di telingamu yang kau yakini untuk meruntuhkanmu. God is very rarely angry. Seldom that he is mad. Bahasa sehari-hari untuk saya cetuskan Tuhan itu kayak apa? Karena orang bisa cerita tentang teologi atau bisa cerita tentang teori. Dibutuhkan kita untuk mengenal Tuhan dulu untuk bisa menceritakan dia dari sisi kita yang tidak melanggar teologi maupun doktrin, tapi menceritakan secara personal atau pribadi. Ini versi saya. Tuhan itu jarang ngamuk. Jarang banget marah. Jarang rang. 30 tahun sekian itu cuma tahun 94 seminggu itu, saya benar-benar seperti dijewer sama Tuhan. God is like that. Kenapa kau percaya bahwa Tuhan itu selalu marah? Masuk hadirat Allah kita rasa gak layak seperti ditolak. Aku tuh gimana masuk, masa Tuhan gak tahu sih cacat kita. Masuk ke gereja tuh rasa kayak kita itu, aduh Tuhan tuh rasanya kalau aku gak begini, gak begitu. Ini puasa kan? Fasting 21 hari. Puasa itu bukan untuk menangkan kasih Tuhan. Puasa itu untuk menangkan perang. Itu puasa. Jangan puasa untuk mendapat penerimaan. Orang Jakarta bilang, lu sudah diterima oleh pengorbanan Yesus. Puasa itu tuh ngadapi setan. Supaya kita di pihak Tuhan tuh nanti jangan sampai daging kita itu membangkang. Kita tundukkan dulu lewat puasa supaya nanti waktu digocok sama setan kita menang. Kita punya otoritas atas dia. Puasa itu bukan untuk ketuhannya. Tapi untuk kita berserah penuh agar Tuhan memakai kita. Ini loh gelang puasanya, saya dikasih ini jebakan, berarti habis ini saya enggak boleh makan. You see my friend, God is rarely angry with you. Enggak, Tuhan enggak ngamuk. Coba katakan kanan kirinya, Tuhan enggak marah sama Anda. Coba bilang sama kanan kirinya, boleh enggak? Tolong sampaikan. Kalau khotbah saya terlalu jauh, buat deket ki, Tuhan enggak marah. Lalu kalau gitu, yeay. Mari kita berdosa atau Tuhan gak marah, itu orang bodoh. Tuhan gak ngamuk. Kita kejeduk kakinya di tembok, aduh bengkak, pergi ke UGD. Oh gak apa-apa ya, Papa akan selalu obati aku. Mau saya bengkak berapa kali, mau retak berapa kali, tetap nanti akan saya di MRI segala tetap akan dibayar. Papa cinta saya apa adanya, bukannya hanya cinta kaki saya, cinta seluruh badan saya, cinta semuanya. Apapun terjadi dengan aku, oke, luar biasa. Lalu habis itu, mari kita jedukkan lagi. Ya tetap diobati.
Tapi kaki sana yang babak belur. Hanya orang bodoh berkata, Tuhan cinta pada saya, mari kita berdosa. Stupid. Foolish. Kebodohan. Ya. Anda belajar sesuatu, amin? Tuhan tidak marah. Lalu terakhir ya, lihat ya. Ayahnya itu berlari, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tolong garis bawah, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ada kata mendapatkan, merangkul, mencium. Bisa kerasa enggak atmosfernya? Dari bahasa tubuhnya sang ayah yang merangkul anaknya, kita bisa tahu kayak papanya itu, meskipun enggak marah, dia enggak mau lepaskan anak itu lagi. Dirangkul itu erat-erat, dicium lagi, mungkin dicium sampai basah, karena papanya itu campur liur dan air mata. Papanya dapatkan dia, aku tidak mau kehilangan kamu lagi, prodigal son. Sekali dirangkul erat-erat, dicium dia. Tuhan akan selalu senantiasa siap untuk mengampuni dosa. Tapi kalau bisa, coba saya pakai bahasa yang sangat manusiawi. Jangan lagi. Tuhan tetap akan mencarimu sekalipun kau lari. Tapi kalau bisa, jangan lagi. Tuhan kalau merangkulmu itu dia tidak mau kehilanganmu lagi. Dan Tuhan itu selalu ingin Anda menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hati. Jangan jadi orang itu yang seperti setelah didapatkan, ngilang. Jadi selalu langganan, petak umpet sama Tuhan. Dan selalu Tuhan harus mengejar dia lagi. Tuhan tuh peluk dia. Bahasa tubuh itu pahami. Son, don't leave me again. Don't hurt me. Jangan kau tinggalkan aku lagi. Jangan kau lukai. Saya kasih 3 poin ini. Untuk Anda tulis dulu sebagai summary. Lalu saya kasih kesaksian. Lalu kita siapkan hati untuk BWG Breakfast with God tomorrow morning. Besok pagi pukul 4.30 subuh waktu Indonesia bagian Barat. Nomor 1. Ayah yang merangkulku, Tuhan kasihan melihatku. Supaya ingat ya, ini perasaan yang dominan. 2, Tuhan tidak marah padaku. 3, Tuhan mau aku jadi anaknya yang sungguh-sungguh. Jangan kita merasa diampuni dan selalu ada pengampunan, lalu kita biasa-biasa. Lawan kata sungguh-sungguh itu bisa jadi biasa-biasa. Lawan kata sungguh-sungguh itu juga bisa jadi pura-pura. Lawan kata sungguh-sungguh juga bisa berarti sebentar saja. Lawan kata sungguh-sungguh berarti langganan dosa. Kambuh lagi, kumat lagi. Janganlah ya, kalau mau berbalik, jangan berbalik 360 derajat. 360 derajat itu berarti balik lagi, balik kucing kembali ke dosa semula. Balik itu 180 derajat. Noleh ke sana lawan arah, dulu sini 180 sana. Itu namanya bertobat. Tobat itu bukan jadi sempurna sehari. Tobat itu berbalik arah dan lari. Semoga itu menjadi komitmen kita bersama. Saya pernah mau ditampar sama malaikat. Tahun 1992, ini kejadiannya bukan Tuhan marah lagi. Itu tahun 94 setelah saya bertobat. Setelah saya bertobat itu saya mundur tahun 94. Untung gak lama. Tapi 92 ini cerita waktu saya masih belum bertobat, belum mengalami kelepasan. Saya cukup jahat, karena saya benci Tuhan. Karena roh-roh jahat di dalam diri saya, dan saya itu terus menentang Tuhan. Meskipun ya saya tidak menjadi menjadi penjahat atau apa, enggak, meskipun banyak dosa saya. Tapi suatu hari saya semakin benci ketika orang-orang Kristen sekeliling saya, teman-teman sesama anak muda, ajak saya ke gereja. Awal-awal saya senang karena ketemu orang Indonesia di Kanada. Ya puji Tuhan di gereja kita juga selalu kita ajak orang kayak AUG, anak-anak Army of God itu selalu ajak teman. Saya diajak pertama-tama senang, tapi setelah itu kumat. Roh jahat itu sepertinya manifestasi. Singkat cerita, mereka semakin ajak semakin jengkel saya, semakin kesel. Ngapain sih ajak-ajak? Wah, kata-kata saya jahat dulu. Jadi hari ini kalau orang-orang berkata jahat tentang gereja kita segalanya, saya hanya doakan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Kalau kita berbuat benar, berbuat baik, menjangkau jiwa, ya, maka kita tidak usah merasa kita salahi siapa-siapa. Nah setelah kejadian itu mereka terus ajak saya semakin kesel kan. Lalu belum lagi adik saya waktu itu mulai sungguh-sungguh dalam gereja.
Saya berkata, saya nggak suka, maka dulu saya selalu sebut dia, pendeta kamu, nanti lihat akhirnya siapa yang jadi pendeta. Nggak suka pendeta, nggak suka gereja, akhirnya saya nggak suka orang-orang Kristen. Dan nggak suka tipe orang Kristen tertentu yang agresif memberitakan Injil, yang agresif terus ingin sekali menjangkau. Itu saya paling benci dulu. Dan akhirnya singkat cerita, saya menjadi-jadi dan satu hal dengan hal lain, komplikasi dengan kejadian-kejadian di hidup saya yang lepas dari gereja. Lalu juga semua dosa saya semakin matang. Suatu hari saya sendirian di kamar. Waktu saya sendiri di sana, itu menjelang hari-hari ketika saya akan ada percobaan untuk bunuh diri. Itu kebaktian satu tadi saya ceritakan gimana Tuhan gagalkan. Roh Kudus mengagalkannya. Nah, saya hari-hari itu, dan pernah sekali waktu saya ada di basement rumah dulu itu rumah kami ada 3 tingkat. Tingkat bawah itu underground, luas, saya punya kamar besar, kamar sendiri, saya sama Koko, ada juga biliar pribadi, full size, snooker di sana. Saya dulu suka begitu. Nah, akhirnya di ruangan itu, saya sendirian suatu siang. Waktu sendirian itu, pikiran saya itu seperti ini seperti ada naik turun di leher. Ini mikirkan salah-salah orang, bukan orang Kristen aja, itu hanya pelampiasan. Tapi saya mikirkan semua dan saya benci sama hidup ini, pokoknya intinya. Tiba-tiba saya rasakan hadirat Tuhan. Anda harus tahu loh ya, orang jahat, pendosa pun bisa rasa hadirat Allah. Cuman saya menentangnya, saya rasa hadirat Tuhan. Dan waktu saya rasa itu, bukan di gereja ini, saya maki-maki. Ada sebuah Alkitab di sana, yang akhirnya menjadi Alkitab pertama saya. Yang sekarang sudah habis semuanya Alkitab itu, ada ceritanya di buku biografi saya, terjadi suatu perkara supranatural dalam Alkitab. Alkitab itu saya ambil, saya buang. Itu Alkitab kan dibelikan mama. Dulu kan mama suruh saya ke gereja. Saya lempar, saya injak, saya ludahi. Saya jahat banget. Saya maki-maki. Sampai saya rasa hadirat Tuhan. Setelah itu, saya dalam kondisi berdiri. Itu saya terpental. Saya tidak pernah mengalami itu. Saya tidak ngerti apa itu rebah. Kayak gitu-gitu itu sangat tidak saya pahami. Karena zaman dulu bahkan waktu saya masih ke sekolah minggu, tidak di gereja karismatik yang percaya kuasa Roh Kudus. Jadi saya terpental. Waktu saya terpental itu saya merasa di depan saya itu, sekalipun tidak kelihatan, saya tidak lihat siapa-siapa. Saya melihat seperti ada tangan teracung mau tampar saya. Saya kira itu Tuhan. Karena saya keterlaluan, menghujat. Saya terpental, dari situ saya terpental, jantung saya itu bergerak cepat. Saya umur 18, sekitar 17-an, hampir 18. Itu, saya nggak tahu sakit jantung itu seperti apa, karena saya anak muda, jantung saya kuat seperti kuda. Saya nggak ngerti apa itu sakit jantung, tapi waktu dia berdetak dengan keras, gitu ya, saya agak sulit nafas. Nah, orang yang kena sakit jantung mungkin bisa beritahu saya, apakah jantung ada hubungan nanti dengan sesak nafas? Pasti ada penjelasan ilmiah, tapi saya tidak ditensi segala, saya sendirian. Saya terpental, saya kaget. Waktu saya berada di lantai situ, saya lihat, siapa itu yang berdiri? Saya tidak melihatnya, tapi saya tahu ada yang berdiri dan mau tampar saya. Saya bangunlah, biasa orang saya itu dulu, darah mendidih kok. Lu mau malaikat kayak, mau spirit kayak, mau roh kayak, mau roh jahat kayak, mau manusia kayak, saya gak peduli siapa, saya berdiri, saya bilang ngapain gitu ya, saya kayak mau nantang gitu. Terpental lagi kedua kali. Boom, itu terpental kayak dipukul tau. Itu saya di lantai itu cukup lama. Itu untung gak ada orang di rumah karena badan saya sekalipun 65 kilo saja beratnya. Tapi jatuhnya itu keras, itu terhempas. Jadi bukan orang yang kayak kehilangan keseimbangan, tapi orang seperti ditendang. Jatuh kedua kali, boom! Keras sekali. Terpental, ini keras. Saya gak bisa nafas. Ketiga kali saya mau berdiri. Kali ini saya jatuh lagi, lebih jauh. Tapi detak jantung saya jadi lemah. Disitulah saya gak bisa bernafas. Gak bisa bernafas. Saya tahu saya mau mati. Itu perasaan mau mati itu kayak gitu. Gak tahu apa itu. Saya sampai sekarang belum mengerti awalnya. Apalagi saat itu. Saya gak ngerti apa secara fisik yang sedang terjadi, tetapi saya gak bisa nafas lagi. Ya pastilah gak ada apa. Kalau orang gak nafas pasti dead. Itulah saya dengar suara audible namun samar. Nanti berapa minggu kemudian saya dengar itu di gereja. Suaranya plek berkata, I am Jesus and I love you. Tapi waktu itu saya tidak dengar suara itu ke saya. Saya dengar suara orang itu ngomong sama yang mau nampar saya. Don't touch him, for I love him. Jangan apa-apakan dia.
Aku mengasihi dia. Apakah saya langsung bertobat, nangis, menderu-deru dan terima Tuhan? Saya continue setelah itu saya berdiri, saya gak berani lagi. Saya jauhi spot itu. Saya bilang ada hantu. Ya itulah manusia itu kalau gitu kan, Tuhan disebut hantu. Petrus juga pernah lakukan, murid-murid Yesus. Saya keluar dari underground, saya keluar naik, saya keluar. Saya gak berani keluar rumah dulu, saya gak berani nyetir. Tapi saya langsung naik ke atas. What's happening? Apa yang barusan terjadi? Saya tidak pernah cerita sama keluarga saya. Tapi hari itu saya diberitahu, saya hari itu belajar sesuatu. God is not angry with me. Yang marah itu malaikat. Ajudan Tuhan. Secret service-nya. Malaikat itu ada loh. Jangan berbicara pada mereka, jangan bersekutu dengan mereka. Bersekutulah dengan Roh Kudus saja. Tapi malaikat itu ada. Penjaga tahta itu ada. Jangan sampai kita keterlaluan. Karena Tuhan itu ada di langit, kita di bawah. Hati-hati berbicara, hati-hati berkelakuan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya pelajari hari itu bahwa Tuhan itu selalu kasihan melihat saya. Meskipun saya kilaf. Dan Tuhan itu tidak marah sama saya. Dan hari itu saya merasa seperti Tuhan merangkul saya dalam ketidaklayaan. Seolah-olah Tuhan mencium saya. Philip, kenapa kamu begini? Kapan kamu akan mengasihiku kembali? Hari itu saya belajar sesuatu yang berharga. But minggu-minggu depannya saya ketemu dengan Tuhan itu yang sama di gereja kecil. Ketika altar call, saya maju ke depan dan terima Tuhan. Bapak Ibu, this is the God that loves you. Dia tidak pernah murka dengan Anda. Tapi jangan sampai murkanya terjadi karena Anda menolak kasih karunia. Sebab di luar kasih karunia tidak ada pengampunan. Jesus loves you. I hope hari ini Anda semakin diyakinkan bahwa orang seperti saya juga dahulu kala, kalau bisa diampuni, yang lancang mulut ini, Tuhan juga bisa mengampunimu. Tuhan tetap mengasihi kita. Bisakah kau katakan pada diri sendiri, Tuhan mengasihi aku? Haleluya.